diduga terlibat suap mutasi jabatan tingkat eselon di pemerintahan Kabupaten Klaten, Yogyakarta. Bupati Klaten ditangkap tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika awak media mendatangi rumah dinas Bupati, tampak tim KPK tengah menyegel sebuah mobil dinas berplat merah yang tengah terparkir sebagai barang bukti. Tim KPK juga melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang terdapat di rumah dinas tersebut. Setelah hampir 1 jam, rombongan tim KPK kemudian langsung membawa sejumlah orang yang berada di dalam rumah dinas, termasuk Bupati Sri Hartini. Operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK ini terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan tingkat eselon yang melibatkan Bupati Klaten Sri Hartini dengan barang bukti uang senilai 2 miliar rupiah. Dan pemirsa, kepadatan arus lalu lintas telah terjadi di sejumlah titik. Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas jelang Tahun Baru 2017, sudah ada rekan-rekan saya di sejumlah titik rawan macet, yaitu di kawasan Puncak, Cikarang, dan Bandung, Jawa Barat. Kita awali dari gerbang tol Cikarang Utama. Dari gerbang tol Cikarang Utama sudah ada Faris Al-Hasani di sana. Ya, Faris Al-Hasani, silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi di... Baik rekan-rekan di studio dan pemirsa, dapat saya laporkan bahwa situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama pada sore hari ini terpantau mulai sedikit memadat, mulai sedikit ada padatan di arah pintu masuk. Namun dapat saya laporkan pula bahwa sejak siang hari tadi hingga sore, kepadatan arus lalu lintas terjadi tidak begitu berarti di gerbang tol Cikarang ini, baik dari arah Jakarta maupun yang akan memasuki ke kota Jakarta. Ini masih terlihat dengan masih banyaknya kendaraan-kendaraan bertonase besar seperti truk dan kendaraan yang memuat kontainer yang masih diizinkan untuk melintas di gerbang tol Cikarang Utama ini. Sementara itu untuk cuaca sendiri dapat saya laporkan bahwa pada sore hari ini ada hujan yang turun dengan intensitas sedang hingga lebat, kemudian tentunya ini menjadi peringatan bagi Anda para pengguna kendaraan untuk berhati-hati, menjaga jarak aman, kemudian menjaga kondisi kendaraan, memastikan kondisi kendaraan Anda agar tetap dalam kondisi yang prima. Belum ada informasi yang sangat detail yang dapat kami laporkan terkait keamanan kemudian yang lainnya, karena hingga saat ini saya melaporkan situasi masih terpantau sangat lancar, sangat baik. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih untuk Faris. Tadi sudah dilaporkan oleh Faris bahwa tidak ada situasi yang cukup berarti begitu dari kemacetan dan lain sebagainya. Kita akan beralih ke kawasan Bandung, Jawa Barat, tepatnya di depan gerbang tol Paster dengan rekan kami Tifal di sana. Gerbang keluar tol Paster sering dipadati bagi sejumlah kendaraan di masa libur. Namun berbeda halnya untuk kali ini, untuk keadaan atau kondisi arus lalu lintas di gerbang keluar tol Paster saya bisa katakan cukup lancar. Beberapa kendaraan dengan golongan 1 sudah tampak keluar dari gerbang tol Paster menuju Bandung dan beberapa kawasan lainnya untuk menikmati masa-masa libur Tahun Baru yang akan berlangsung esok hari hingga 2 Januari 2017 mendatang. Perlu kami garis bawahi terkait dengan arus lalu lintas yang berlangsung saat ini. Kami memantau terkait dengan arus lalu lintas yang sampai saat ini terus terpantau cukup lancar, bahkan beberapa saat sempat lengang begitu. Data yang kami himpun dari pengelola gerbang tol Paster tadi menyebutkan bahwa puncak jumlah kendaraan itu muncul sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi dengan jumlah kendaraan mencapai 2.195 unit. Sementara juga pada siang hari pada pukul 14 hingga pukul 15 dengan jumlah sekitar 1.927 unit. Kami juga menghimpun data bahwa pada pukul 5.30 hingga pukul setengah 2 siang tadi, jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol Paster menuju Bandung sudah mencapai angka 15.600 lebih unit kendaraan. Dan diprediksi sampai pukul 5.30 tanggal 31 Desember mendatang, jumlahnya akan bertambah menjadi 37.000 unit kendaraan. Untuk mengantisipasi apabila kemacetan atau penumpukan kendaraan ini bisa terjadi, 8 pintu atau 8 gardu tol keluar sudah dibuka oleh pihak Jasa Marga untuk mengantisipasi penumpukan arus lalu lintas
lintas atau kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju Bandung dan sekitarnya. Mengapa tampak sepi? Mengapa arus di gerbang keluar tol Pastor ini tampak cukup lancar begitu? Selain dari penyortiran arus lalu lintas terkait dengan perbaikan jembatan Cisomang, tapi juga ada larangan bagi kendaraan-kendaraan berat untuk melintasi tol hingga 2 Januari 2017 mendatang. Sampai saat ini kami masih akan terus pantau bagaimana kondisi di gerbang keluar tol Paster. Untuk sementara dari Bandung demikian, kembalikan Anda di Jakarta. Ya, terima kasih Tifal melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, dan pemirsa kita akan beralih ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dengan rekan kami Muhriza Mayasari di sana. Silakan Muhriza, laporan Anda. Pantau cukup padat, di mana kepadatan sudah terlihat dari exit tol Ciawi hingga menuju berbagai tempat rekreasi, salah satunya seperti taman wisata. Dan memang kepadatan dari arah Jakarta menuju Puncak diperkirakan sekitar 8 km. Dan juga diketahui bahwa sekitar pukul 3 sore tadi, pihak Satlantas Polres Bogor sendiri sudah menutup sistem satu arah, yakni tepatnya dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun pukul 5 sore tadi, kedua arah yakni dari arah Jakarta hingga Puncak dan juga sebaliknya Puncak dan Jakarta sudah kembali normal. Dan pemirsa juga diketahui bahwa di berbagai meningkatnya volume kendaraan dikarenakan jalur Puncak ataupun di kawasan Bogor, Jawa Barat ini merupakan salah satu destinasi masyarakat Indonesia untuk menghabiskan libur akhir tahun, sehingga banyaknya tempat wisata ataupun hotel-hotel yang memberikan paket wisata membuat daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Dan diketahui bahwa puncak dari arus lalu lintas libur akhir tahun sendiri diprediksikan pada esok hari, sehingga pihak Polres Bogor sendiri akan menutup jalur puncak yakni pada 31 Desember 2016 pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2017 pukul 6 pagi, dan di mana para pengunjung yang hendak menuju puncak akan dialihkan via Sukabumi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Muhriza Mayasari melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Begitu juga dengan Faris dan Tifal. Terima kasih seluruhnya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir menjadi masalah klasik yang membelit ibu kota. Gubernur silih berganti di Jakarta, namun belum satupun yang memiliki jurus jitu untuk menuntaskannya. Para calon gubernur yang bertarung dalam pilkada kali ini pun ditantang untuk menuntaskan masalah banjir DKI Jakarta. Penanganan banjir ibu kota masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemimpin DKI Jakarta ke depan. Salah satunya penataan wilayah dan warga di bantaran Kali Ciliwung, seperti di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Cagup nomor urut 1, Agus Harimurti, pernah belusukan ke daerah Bukit Duri medio Oktober lalu. Meski begitu, tidak ada pernyataan tegas soal kelanjutan nasib warga Bukit Duri. Tentu kita tidak ingin mengorbankan kebutuhan agar sungai ini semakin baik. Sementara itu, solusi konkret diungkapkan Cagup Paslon nomor urut 3 Anies Baswedan saat mengunjungi warga Bukit Duri saat belusukan pertengahan November lalu. Anies bahkan menerima aspirasi terkait nasib warga di bantaran kali. Memang harus ada relokasi. Prosesnya dilakukan dengan baik sehingga mereka dapat kehidupan juga di tempat itu. Ya, kita akan berikan solusi pada mereka, tempat baru yang nyaman, yang terjangkau, akses kesehatan dan pendidikan. Itu yang akan kita laksanakan. Fakta menarik justru datang dari Cagup nomor urut 2. Ahok belum pernah sekalipun datang ke Bukit Duri. Bahkan belusukan Ahok terakhir saat menemani kampanye Joko Widodo pada Pilkada 2012 silam. Janjinya kala itu penataan warga dengan konsep kampung deret yang tidak pernah terlaksana. Bahkan justru berakhir dengan penggusuran paksa. Adanya penggusuran paksa justru semakin memiskinkan mereka. Penggusuran paksa jelas-jelas mencederai hak asasi manusia. Jadi hak atas perumahan itu adalah hak konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Lantas, benarkah Ahok tidak belusukan karena segan ditagih janjinya dulu? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Rekan saya, Vena Melinda, yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kedatangan Natasha Manuela
yang berhasil merebut juara ketiga Miss World 2016 sekaligus memenangkan kategori Beauty with Purpose. Kita akan bergabung bersama dengan Vena. Seperti apa suasana kedatangan di sana? Dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Indonesia berhasil membawa pulang gelar runner-up kedua di ajang Miss World 2016 di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini saya sedang bersama Natasha Manuela atau yang kerap disapa Acha sebagai wakil Indonesia di ajang atau kontes kecantikan berskala internasional tersebut. Selamat sore Acha. Acha mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan-kesannya selama berada di Amerika Serikat dan berhasil membawa gelar runner-up kedua. Perasaannya sangat bersyukur yang pasti bisa membawa nama Indonesia kembali menjadi second runner-up di ajang Miss World yang kita ketahui bahwa tahun lalu sudah merupakan standar yang tinggi untuk Indonesia, dan tahun ini kembali Indonesia bisa kembali berjaya di ajang ini. Rasanya sangat luar biasa bersyukur karena aku bisa dipercayakan dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengharumkan nama Indonesia, dan saat ini bisa kembali ke tanah air dengan membawa sesuatu kado spesial juga untuk Indonesia sebagai juara ketiga kembali di tahun ini. Dan perasaannya selama aku mengikuti ajang ini yang pasti terus positif, terus berpikiran positif, terus berusaha semaksimal mungkin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin saat karantina, saat persiapan, dan tentunya terus memiliki hati yang mencintai Indonesia sehingga aku juga bisa memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia, bisa memberikan 100% yang aku miliki buat Indonesia, dan puji Tuhan semua hasilnya baik. Oke Acha, dan untuk rencana selanjutnya dan selama di Indonesia ini mungkin bisa diceritakan apa saja rencana selanjutnya? Ya, jadi selama ini aku juga sudah dipersiapkan banyak hal dengan tim yang sangat luar biasa juga dari Star Media Nusantara, dari MNC Group, dari Yayasan Miss Indonesia, mempersiapkan aku dengan kemampuan-kemampuan, memperkaya aku dengan potensi yang luar biasa, di mana aku juga bisa bekerja sama secara bidang sosial, lalu juga di bidang entertainment, dan tentunya akan aku lanjutkan ke depannya. Tidak berhenti dan tidak puas hanya sampai di sini, tetapi aku juga bisa memperkaya terus misi-misi sosial yang sudah diberikan kepada aku secara pribadi melalui Beauty with a Purpose Project, dan juga memperkaya aku dengan potensi-potensi yang terus bisa aku perkembangkan untuk aku juga bisa share kembali untuk orang-orang lain nantinya, dan terus berkarya untuk Indonesia. Terima kasih Acha, sukses selalu untuk Anda. Baik, demikian Abraham dan pemirsa wawancara saya bersama Natasha Manuela. Dan memang kemenangan Natasha Manuela ini tidak luput dari usaha, kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta masyarakat di seluruh Indonesia. Dan Indonesia juga patut berbangga atas prestasi yang telah diraih oleh Natasha Manuela. Demikian Abraham yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Vena Melinda, laporan Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita apresiasi betul atas Natasha Manuela yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam ajang kontestasi Miss World 2016. Menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat pengguna tol Cipularang terkait proses perbaikan jembatan Cisomang hingga 3 bulan ke depan. Jembatan Cisomang hanya dapat dilalui oleh kendaraan tipe 1, yakni Jeep dan sedan. Sementara untuk kendaraan berat harus dialihkan dan tentu saja mengalami kemacetan. Pasti kita menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat bahwasanya Cisomang itu harus direvaluasi dan kita harus mengatur lalu lintasnya. Nah, sejauh ini kita berkoordinasi dengan polisian, berkoordinasi juga dengan PWR. Hasilnya memang belum bisa dilalui kendaraan berat. Oleh karenanya di sana hanya bisa dilalui oleh kendaraan tipe 1, Jeep atau sedan. Sedangkan yang lain dilakukan pengalian pada jalan-jalan tol biasa. Nah, sejauh ini kami lakukan tidak sendiri. Kami melakukan rapat bersama PWR, bersama polisi, dan kami melibatkan juga Organda. Mengapa Organda? Organda adalah mewakili dari masyarakat, terutama truk-truk yang melalui itu. Nah, sejauh ini berapa hari kita melakukan rapat dan mereka bersedia untuk melakukan itu. Ya. Nah, selain itu kami juga mendorong Kereta Api Indonesia untuk meningkatkan volumenya. Sejauh ini sudah ada kenaikan
Yang tadinya 5.000 sudah menjadi 7.000 bahkan 10.000. Jadi 10.000 orang per hari. Ya. Jadi sehari ada tambahan paling tidak. Pemirsa, razia pedagang kaki lima jelang pergantian malam tahun baru di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Ya, kericuhan dipicu aksi penolakan para pedagang saat lapak dagangan mereka diangkut petugas ke dalam truk. Salah seorang pedagang yang menolak dirazia langsung berlari mendekati truk guna meminta kembali lapak dagangannya yang telah diangkut oleh petugas. Upaya penolakan pedagang hingga nyaris menarik petugas Satpol PP yang duduk di atas truk sontak memancing emosi petugas Satpol PP lainnya. Dalam sekejap suasana pun berubah menjadi ricuh. Suasana semakin terkendali lantaran para pedagang maupun petugas terlibat aksi adu mulut hingga saling dorong dan nyaris baku hantam. Beruntung kericuhan mereda setelah para pedagang akhirnya bersedia merelakan lapak dagangnya di bawah petugas. Tidak hanya menuai perlawanan dari pedagang, sejumlah pedagang wanita juga ikut melayangkan protes dengan memaki petugas saat lapak dagangan dan kursi mereka dibawa paksa. Sepanjang menggelar razia, petugas berhasil menjaring puluhan lapak pedagang kaki lima, mulai dari Pasar Tasik, depan Stasiun Tanah Abang hingga Blok A Pasar Tanah Abang. Rencananya razia akan kembali digelar petugas hingga malam pergantian tahun besok. Udah Pak, udah masuk dulu nih.